Cerita ini berlatar di Indonesia, tepatnya di pedalaman Pulau Kalimantan. Di balik hutan-hutan lebat dan sungai yang berliku, terdapat sebuah desa terpencil bernama Muara Tapah, sebuah tempat yang jarang sekali diketahui orang luar. Desa ini begitu terisolasi, bahkan untuk urusan pendidikan pun mereka sangat kekurangan tenaga pengajar. Disinilah kisah seorang pria bernama Bimo dimulai. Ia adalah seorang guru muda yang bertekad merantau ke Muara Tapah demi mengabdi dan mengajar di sekolah dasar setempat. Lebih dari itu, Bimo punya satu harapan besar, yaitu ingin diangkat menjadi PNS, agar kehidupan masa depan bersama sang istri, Sri Atun, menjadi lebih terjamin. Atun, istri yang setia, memutuskan untuk ikut mendampingi suaminya bertugas. Meski sempat ragu, Atun percaya bahwa mendampingi suami ke tempat terpencil ini adalah bentuk pengabdian yang tulus. Tak lama, mereka dijemput oleh dua pemuda dari desa seberang dengan menggunakan mobil. Ini Bang Junai, sopir paling berpengalaman di sini. Sudah ribuan kali keluar masuk pedalaman. Pertama kali kesini kan? Kalau sudah minum air sungai di sini, ini dijamin pasti betah. Ayo Bang Tarno. Perjalanan mereka menuju Muara Tapah pun dimulai, namun justru sejak dalam perjalanan, teror perlahan mulai merayap. Di tengah heningnya jalan yang membelah hutan, Atun mulai merasa gelisah. Ia melihat bayangan kepala manusia mengintip dari luar jendela mobil, tapi saat ia menoleh ke arah sopir dan temannya, dua pemuda itu hanya diam. Seolah-olah mereka tak melihat apa-apa. Sikap mereka tampak aneh, seperti menyembunyikan sesuatu. Bang Junai lihat? Apa Mbak? Pala terbang. Enggak. Mungkin kamu salah lihat sih. Enggak, Mas. Setelah menempuh perjalanan panjang dan penuh keganjilan, akhirnya mereka tiba di perbatasan desa. Sebelum masuk lebih jauh ke wilayah Muara Tapah, mereka singgah sejenak di sebuah warung untuk sarapan. Di warung itu pula, mereka bertemu dua warga asli Muara Tapah, Tingen dan Ampong, yang ditugaskan kepala desa untuk menjemput dan mengantar mereka. Perjalanan dilanjutkan menyeberangi sungai dengan perahu kecil. Sesampainya di dermaga desa, Bimo dan Atun masih harus menempuh perjalanan kaki menuju sekolah dan jaraknya cukup jauh. Setelah berjam-jam menembus hutan dan jalan setapak, mereka akhirnya sampai. Ada lapangan tuh, kiri. Sekolah. Makasih. Setibanya di sekolah, mereka disambut oleh kepala sekolah bernama Pak Kasno. Wajah Pak Kasno begitu sumringah, karena kedatangan Bimo dan Atun adalah harapan besar bagi dunia pendidikan di desa ini. Sebagai tanda penyambutan, mereka diberikan buah alpukat, buah yang katanya sangat dihormati oleh warga karena dianggap berkhasiat. Pak Kasno menjelaskan bahwa murid di sekolah ini hanya berjumlah 7 orang. Ia juga menunjukkan mes guru, dan bangunan paling pojok yang biasa ditempati Tingen saat ia sedang mengajar. Tapi jika sedang libur, Tingen memilih tinggal di kecamatan. Iya, silakan. Malam itu, Pak Kasno mengundang Bimo dan Atun makan malam di rumahnya. Di sana, ia memperkenalkan tradisi desa, menaburkan sebagian kecil makanan ke sekeliling rumah sebagai bentuk penghormatan pada leluhur dan roh penjaga alam. Bagi warga Muara Tapah, apa yang diambil dari alam, harus dikembalikan kepada alam. Namun malam itu juga, teror mulai menghampiri. Saat sedang mencuci piring, Atun melihat alpukat yang tadi diterima tiba-tiba menggelinding ke arahnya sendiri. Ketika ia mengambilnya, mendadak muncul sosok nenek misterius di luar jendela, wajahnya keriput, matanya menyorot tajam. Sementara itu, di sisi lain rumah, Bimo sedang berbincang dengan Pak Kasno. Ia menceritakan bahwa ketika perjalanan menuju sekolah tadi siang, ia sempat dihampiri sepasang kakek nenek dan diberi air minum. Tapi ketika mendengar cerita itu, wajah Pak Kasno berubah tegang. Ia berkata bahwa mereka adalah Tamben Nyai dan Bue Alang, pasangan sepuh yang kini dijauhi oleh warga desa. Dulu, Tamben Nyai dan suaminya dihormati,
sampai akhirnya terjadi banjir besar yang diyakini disebabkan oleh ilmu hitam yang mereka gunakan. Sejak saat itu, mereka diasingkan oleh masyarakat. Kami lihat seorang kakek sama nenek tua di hutan. Malam harinya, ketika Bimo dan Atun sedang tidur, terdengar ketukan pintu yang berasal dari berbagai arah. Bimo pun bangkit, memberanikan diri membuka pintu. Dan di sana berdiri Tambe Nyai, menatap dan mengelus perut Atun entah apa maksudnya. Esok paginya, Bimo melaporkan kejadian itu ke Pak Kasno. Tapi Pak Kasno hanya menjawab, itulah Tambe Nyai. Dia memang sering menyambut tamu baru dengan caranya sendiri. Ia menyuruh Bimo tetap tenang, karena hari ini adalah hari pertama mengajar. Di halaman sekolah, Bimo dikenalkan pada 7 murid yang semuanya mengenakan gelang yang disebut basan, jimat pelindung dari gangguan makhluk halus. Rupanya, unsur supranatural begitu kental di desa ini. Saat Atun ikut membantu mengajar bahasa Inggris, tiba-tiba pandangannya berubah, ruangan kelas dipenuhi anak-anak dengan wajah rusak dan menyeramkan. Tapi tak ada yang melihat selain dirinya. Setelah semua kembali normal, seorang murid mendekatinya dan menyerahkan jimat pelindung. Namun dari kejauhan, Atun melihat Tambe Nyai kembali muncul, menatapnya dari semak-semak. Sepulang sekolah, Atun menggantungkan jimat itu di jendela rumah. Bahkan saat makan malam, ia meniru kebiasaan warga, menaburkan makanan ke tanah agar para roh tidak marah. Keesokan harinya, saat duduk bersama di teras sekolah, seorang murid bernama Hanja menghampiri dan memberikan jimat tambahan kepada Atun. Tapi tak lama, kembali sosok Tambe Nyai muncul dari kejauhan. Tiba-tiba, dari arah ruang kelas terdengar teriakan histeris. Atun yang lari ke sana melihat muridnya kesurupan. Sosok yang merasuki tubuh anak itu menunjuk ke arah perut Atun, dan saat itulah diketahui bahwa Atun sedang hamil muda. Bimo mencoba masuk, tapi pintu kelas terkunci rapat. Beberapa saat kemudian, Atun pingsan, bersamaan dengan pintu yang akhirnya terbuka sendiri. Ayo. Bawa, Mayang, bawa. Sri, kenapa? Aku sakit. Malam harinya, Atun sudah mulai sadar. Ketika Bimo menyalakan lentera, tiba-tiba pintu jendela terbuka dan membuat jimat Atun terjatuh akibat angin yang berhembus kencang. Saat ia mengambilnya, cahaya merah menyinari wajahnya, dan di sana muncul sosok kuyang, menyerupai Tambe Nyai. Namun ternyata, semua itu hanyalah mimpi. Keesokan paginya, Pak Kasno datang ke rumah Bimo dan mengajak mereka ke rumah kepala desa. Di sana sudah menunggu seorang dukun perempuan bernama Minawe, yang datang khusus untuk mengobati Atun. Setelah pemeriksaan, Minawe memastikan bahwa kehamilan Atun kini dalam ancaman, karena pengikut ilmu hitam bisa saja menjadikannya tumbal. Sebagai langkah awal, Minawe meminta Ampong untuk membuat teh manis dari rebusan daun kahitutan yang dicampur sedikit garam. Namun sebelum teh itu selesai diseduh, langit berubah gelap dan angin bertiup liar. Basri, kamu kenapa, Sri? Mas Bimo. Istriku. Pegang dia, jangan sampai dia keluar. Untungnya, teh itu sempat diminum tepat waktu. Keadaan pun berhasil dinetralisir. Tapi warga desa mulai panik. Mereka yakin ini adalah ulah Tambe Nyai dan Bue Alang. Mereka mendesak kepala desa untuk melenyapkan pasangan tua itu. Tapi ketika Pak Kades datang ke rumah mereka, rumah itu kosong dan gelap. Tak ada satupun tanda kehidupan di sana. Di sisi lain, saat Bimo dan Atun baru pulang bersama Pak Kasno, mereka dihampiri oleh Tingen. Ia tampak resah, dan bertanya kenapa ada murid yang kerasukan, padahal ia sudah memasang pagar gaib di area sekolah, untuk melindungi anak-anak dari serangan ilmu hitam. Namun tampaknya,
pagar itu telah ditembus oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Pak Kasno akhirnya mengakui bahwa kesalahan ada pada dirinya. Ia tanpa sengaja membuang daun penangkal yang dibuat Tingen karena bentuknya sangat mirip dengan daun kahitutan biasa. Ia tidak tahu bahwa daun itu adalah bagian penting dari pagar gaib pelindung yang telah dirancang dengan teliti. Namun, bagi Tingen semua itu masih terasa janggal. Ia menegaskan bahwa semua murid telah diberikan gelang basan, jimat penangkal makhluk halus. Tapi kenyataannya, gangguan justru semakin kuat. Ada sesuatu yang tidak beres. Pak Tingen masih ada gelang basal nggak, Pak? Bimo yang makin khawatir dengan kondisi istrinya, kemudian meminta jimat perlindungan dari Tingen. Namun sayangnya, stok jimat telah habis, termasuk gelang basan yang semuanya sudah dibagikan ke murid. Yang tersisa di tangan Tingen hanyalah sehelai rambut atau bulu kuyang, yang ia temukan di atas kasur setelah kuyang tersebut melenyapkan anak serta istrinya 3 tahun lalu. Sejak saat itu, Tingen bersumpah akan memburu kuyang itu untuk membalas dendam. Mendengar cerita itu, Bimo tidak sanggup lagi menahan rasa takutnya. Ia pun langsung mengemasi barang-barang, berniat meninggalkan desa bersama Atun. Tapi Pak Tingen mengingatkan bahwa tidak ada pengemudi perahu yang berani menyeberang di malam hari. Ia menyarankan Bimo untuk pergi esok pagi, dan malam ini, biar dirinya yang memasang pagar gaib terakhir untuk melindungi mereka dari serangan kuyang. Namun, saat malam mulai larut, aroma anyir yang tidak wajar mulai menyelimuti rumah. Ketukan halus di jendela berubah menjadi gedoran keras. Ketika mereka intip dari celah, tampak seekor kuyang melintas cepat, berputar-putar seperti sedang berkelahi dengan sesuatu di luar sana. Pagi harinya, Bimo dan Atun bergegas menuju dermaga. Tapi mereka hanya menemukan puing-puing dan sisa api yang masih mengepul. Dermaga telah dibakar oleh seseorang secara sengaja. Jalan satu-satunya untuk keluar dari desa, kini tertutup. Saat Bimo lengah, Atun tiba-tiba menghilang. Warga yang datang berkerumun malah kesurupan secara massal, membuat suasana menjadi sangat kacau. Dalam keadaan panik, Bimo terpaksa mencari Atun seorang diri. Tak lama, salah satu murid menghampirinya dan menunjuk ke arah semak-semak belakang sekolah. Di sana, Bimo menemukan selendang Atun yang bersimbah tanah, serta sebuah gelang yang tampaknya milik Ampong, salah satu warga. Bimo langsung menuju rumah Ampong di dekat dermaga, dan memaksanya bicara. Ia menuduh Ampong telah menculik istrinya. Tapi Ampong menyangkal, hingga akhirnya mereka terlibat perkelahian. Kamu yang punya alasan untuk menculik istri saya. Jangan bicara sembarangan. Saya nggak bicara sembarangan. Kalau bukan karena Pak Kades dan Mina Uwe, aku tidak sudi kalian ada di sini. Jangan-jangan kamu juga yang membakar dermaga. Sudah gila kau. Kau pergi sana. Sudah kau pergi sana. Sri! Sudah gila kau. Untung saja, Pak Kasno dan Minawe datang tepat waktu dan melerai mereka. Saat warga berkumpul, mereka bertanya, atas dasar apa kau menuduh Ampong? Dengan cepat, Bimo menunjukkan selendang dan gelang yang ia temukan. Namun, setelah diteliti, ternyata gelang itu bukan milik Ampong. Gelang milik Ampong masih tersimpan rapi di dalam rumahnya. Wajah Bimo langsung berubah. Ia teringat, Tingen juga punya gelang yang sama. Begitu nama Tingen disebut, Minawe terlihat tegang. Ia berkata, Tingen, dia adalah pengikut Tambe Nyai, dan sekarang, bisa dipastikan Atun telah diculik demi sebuah ilmu kesaktian kuno. Minawe pun segera melakukan ritual pemanggilan di tempat terakhir Atun menghilang. Tak lama, ia mendapatkan penglihatan yang memberinya petunjuk, yang menyuruh mereka mencari Atun di dalam hutan pada malam hari. Itu petunjuknya. Dan benar saja malam itu, di bawah cahaya rembulan yang redup dan kabut tipis yang menggantung, akhirnya mereka menemukan Atun tergeletak pingsan di balik pohon besar. Mereka pun segera membawa Atun ke rumah Minawe untuk pengobatan. Namun, saat Atun mulai sadar, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Minawe menyuruh semua warga pulang dan mengunci rapat rumah mereka,
karena ia akan melakukan ritual pembersihan untuk mengusir pengaruh Tambe Nyai dari tubuh Atun. Tapi malam itu juga, terdengar teriakan mengerikan dari arah rumah Minawe. Bimo yang mengintip dari jendela melihat kuyang Tambe Nyai, dan hal itu semakin meyakinkannya untuk mengajak para warga agar segera menuju rumah Pak Kades. Pak Kades akhirnya buka suara. Ia tahu tempat persembunyian Tambe Nyai. Mereka pun datang ke sana, tapi saat Bimo hendak menyerang, tubuhnya tiba-tiba kaku. Jangan sakiti anak dan istri saya. Emang iblis. Bunuh saya. Kalian sudah ketipu. Disinilah Boy Alang, suami Tambe Nyai, mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Kalian semua tertipu. Tambe Nyai selama ini melindungi istrimu dari Minawe. Dialah iblis sesungguhnya. Ia menginginkan janin dalam kandungan istrimu agar bisa menjadi iblis yang sempurna. Kalian lebih percaya Minawe. Bukan Tambe Nyai aja punya ilmu kuyang. Minawe juga. Kalian harus tahu. Tambe Nyai berniat lindungi istri kau. Anak kau juga. Kalian ketipu oleh iblis. Tidak ada lagi yang lindungi kau. Dan janin kau perempuan. Tingen yang sebelumnya menghilang, akhirnya muncul. Ia membawa rambut milik Minawe sebagai bukti. Ternyata, gelang yang ditemukan Bimo terjatuh saat Tingen mencoba menyelamatkan Atun dari tangan Minawe. Bersama Ampong, mereka mengintip ke rumah Minawe untuk melihat sosok aslinya. Tapi tiba-tiba, Ampong disebat oleh Minawe, sementara tubuh Tingen dilumpuhkan oleh sihir. Saat Minawe hendak membedah tubuh Atun, Tambe Nyai datang menyelamatkan, membuat Minawe melarikan diri. Bimo tiba tepat saat rumah Minawe terbakar, dan berhasil menyelamatkan Atun yang nyaris jadi tumbal. Tingen lalu memberikan satu-satunya cara untuk melenyapkan kuyang Minawe, yaitu menusuk tubuh aslinya dengan mandau, saat kepala kuyangnya sedang terbang. Bimo diberi sehelai rambut Minawe, sebagai penunjuk arah. Bawa ini. Bisa menunjukkan di mana letak Minawe. Tak lama kemudian, kuyang Minawe terlihat terbang di langit malam. Ia menyerang Bimo dengan buas. Saat Bimo hampir kalah, Tambe Nyai muncul menyelamatkannya, dan memintanya segera mencari tubuh Minawe. Bimo berlari menuju sebuah tempat yang penuh peti mati terbengkalai, dan di sana, ia menemukan tubuh Minawe yang tersembunyi. Namun, hantu-hantu seperti zombie mulai mengepungnya. Dengan sekuat tenaga, Bimo menyeret tubuh itu menuju api unggun, dan bersiap membakarnya. Tapi tepat sebelum tubuh itu dibakar, kepala Minawe muncul dan menyerang. Tambe Nyai kembali menghadang, tapi kali ini, ia kalah. Kuyang Minawe kembali mengejar Bimo. Namun tubuhnya mulai melemah, terbakar dari dalam, karena api telah menyentuh tubuh aslinya. Pak Tingen berteriak, tusuk jantungnya sekarang. Hancurkan jantungnya! Dengan segenap tenaga, Bimo menancapkan mandau tepat ke jantung kuyang itu. Sosok mengerikan itu menjerit, terbakar, lalu menghilang. Teror itu akhirnya berakhir. Enam bulan berlalu, sekolah kembali ramai, jumlah murid bertambah. Bimo dan Atun menjalani kehidupan baru yang lebih tenang. Dari kejauhan, mereka melihat Tambe Nyai dan Boy Alang berdiri diam,
memperhatikan mereka untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya Pak Kasno datang dan memberitahu bahwa pagi tadi, pasangan tua itu ditemukan meninggal dengan tenang di rumahnya. Namun, di sisi lain, terlihat seorang perempuan misterius membawa kepala Minawe yang terbungkus kain merah. Ia menatap kepala itu, dan berbisik, kisah ini belum berakhir. Kadang yang terlihat jahat, belum tentu benar-benar jahat. Dan yang kita percaya sebagai penolong, bisa jadi adalah iblis yang menyamar. Cerita ini mengingatkan kita bahwa di balik desa terpencil, ada tradisi, keyakinan, dan kekuatan lama yang tak bisa disepelekan. Kekuatan ilmu hitam mungkin menyeramkan, tapi kekuatan niat baik, keberanian, dan kepercayaan juga bisa jadi pelindung paling ampuh. Hati-hati, karena niat baik pun bisa jadi awal dari mimpi buruk.